Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sini belum menjawab. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Oke. Ustaz tanya dulu, tadi siang sempat tidur tidak? Kalau yang putri tidur semua ya? Tidur. Ya, kecuali yang nggak tidur ya, yang nggak istirahat. Istirahat siang itu tidak perlu lama, cukup 15 menit, 20 menit. Nah, itu untuk mencas kembali tenaga kita. Kalau sudah lelah banget, coba tidur 10-15 menit atau 20 menit, insya Allah akan kembali prima lagi kita. Nah, makanya besok akan diatur jadwal tidurnya, ya, tidur siang supaya malam itu lebih bersemangat, punya tenaga untuk ikut pelajaran tahsin Al-Quran. Ya, nah, malam ini adalah pelajaran fikih salat. Malam besok setelah sholat isya ada fikih, ada tahsin Al-Quran. Kalau pada maghrib seperti biasa bersama dengan Ustaz Zaki Mubarak belajar adab hamalatul Quran, ya, adab berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana seyogyanya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, malam ini, ya, setelah sholat isya kita akan melanjutkan materi fikih kita. Materi fikih salat. Ini adalah materi yang terpenting di antara materi-materi yang penting dalam fikih. Nah, karena seperti yang Ustaz sampaikan kemarin, salat itu adalah sewajib-wajibnya kewajiban satu perintah. Ya. Tidak ada yang lebih wajib melebihi kewajiban salat. Bagaimana kemarin? Kalau puasa kalau sakit boleh tidak berpuasa? Boleh. Ya. Zakat hukumnya wajib. Kalau tidak punya uang, boleh enggak tidak berzakat? Boleh. Haji hukumnya wajib. Tapi tidak punya harta, boleh enggak? Wajib enggak? Boleh enggak tidak haji? Boleh. Sakit, boleh enggak tidak haji? Boleh. Tapi kalau salat bagaimanapun keadaan kita, sehatkah kita, sakitkah kita, tidak bisa bergerak, tidak bisa berdiri, safar kita, tidak punya uang, salat itu tetap wajib. Nah, makanya tidak ada alasan seorang muslim untuk meninggalkan sholat, ya. Kenapa? Karena sholat itu adalah tiang agama. Perhatikan ini, ya. Sholat itu sebagai tiang atau pondasi Islam. Karena sholat itu sebagai pembeda antara muslim dan kafir. Yang ketiga, sholat itu, orang yang menegakkan salat akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, amalan yang paling diutamakan. Baik, Ustadz sudah semangat saja ini. Langsung masuk ke materi kita, tapi kita belum buka materi kita halaqah kita pada malam hari ini. Baik, sama-sama dengan semangat kita buka halaqah kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai lupa Ustaz. Ya. Baik, malam ini insyaallah kita akan lanjutkan ke rukun salat. Nah, kita langsung praktik, ya. Tahu langsung praktik. Bagaimana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Karena Rasul mengatakan begini, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian seperti mana kalian melihat aku salat. Nah, kita pernah enggak melihat Rasulullah salat? Enggak pernah.
ya. Tapi bagaimana gambaran Rasulullah menegakkan salat digambarkan dengan sempurna oleh para sahabat, ya, divisualkan oleh para sahabat dengan sempurna melalui hadis-hadis, ya, yang diriwayatkan oleh para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga narasi atau redaksi atau bahasa yang disusun oleh sahabat tentang bagaimana, yang menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Nah, malam ini akan kita lihat, ya, dari yang pertama, dari rukun yang pertama. Apa rukun pertama? Rukun salat pertama apa? Niat. Nah, kita lihat ini, ya. Niat. Nah, ini adalah rukun salat yang pertama. Kenapa harus niat? Karena niat itulah yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Coba Ustaz tanya, salat zuhur berapa rakaat? 4. Salat asar? 4. Apa beda antara salat zuhur dengan salat asar? Niatnya. Kalau kita lihat dari isinya semuanya sama. Takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, kemudian surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, kemudian berdiri. Semua persis sama. Salat zuhur dengan salat asar sama persis. Tapi apa yang membedakan? Kalau sekarang kita sedang melaksanakan salat zuhur, nanti kita melaksanakan salat asar, kemudian nanti kita melaksanakan salat isya, sama-sama 4 rakaat semuanya. Apa yang membedakan? Niat. Nah, makanya setiap ibadah yang kita lakukan itu harus didahului dengan niat. Jelas? Jelas. Oke, rukun yang pertama apa? Niat. Kita lihat. Nah, niat itu di mana letaknya? Niat itu ada di hati, ya. Niat itu ada di hati, di dalam hati. Nah, tapi para ulama mengatakan boleh tidak niat itu diucapkan, dilafazkan? Boleh tidak? Boleh niat itu dilafazkan. Misalnya kita mau melaksanakan sholat maghrib, ya. Niat itu memang dalam hati, tapi dia bisa dilafazkan, kata para ulama, untuk menguatkan apa yang ada dalam hati kita. Usolli, niat salat maghrib bagaimana? Usolli fardhu maghribi 3 raka'atin. Kalau makmuman lillahi ta'ala. Itu niat yang dalam hati yang dilafazkan. Dilafazkan artinya diucapkan dengan lisan. Boleh. Nah, untuk menguatkan. Nah, oke, jelas? Jelas enggak? Yang pertama apa? Niat yang pertama. Ya, rukun salat yang pertama adalah niat. Apa yang dilihat, Nak? Oh, itu ya. Oke. Kirain saya perhatikan lihat apa kalian. Oke. Perhatikan sini, Nak. Niat yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, berdiri. Jadi salat itu bagi orang yang sehat itu diutamakan berdiri. Berdiri diutamakan, ya. Karena Rasulullah tidak pernah melaksanakan salat kecuali berdiri. Duduk pun ketika beliau sakit. Nah, sekarang yang ingin kita lihat adalah bagaimana cara berdiri, ya. Bagaimana gerakan dan tata cara berdiri dalam salat. Ini berdiri yang benar, yang tegak ketika kita melakukan salat. Coba perhatikan, Nak, gambarnya. Nah,
gerakan cara berdiri kita. Jadi nak, coba perhatikan ini. Jadi ruas kaki kita ketika berdiri ini tidak boleh terlalu mengangkang. Nah, begini. Salat. Sana lu gitu. Tidak boleh ya. Dia harus berdiri tegak. Nah, jarak antara kaki kanan dan kaki kiri itu tidak boleh terlalu lebar, apalagi yang putri ya. Nah, tegak lurus. Berapa takaran jaraknya? Sejengkal. Nah, ya, atau lebih sedikit. Gini nak. Ini yang depan tampak, yang belakang juga seharusnya tampak ya. Kelihatan. Ya. Nih. Jadi dia lurus dengan bahu. Kita berdiri dalam sholat. Lurus dengan bahu. Kaki kita itu lurus dengan bahu. Nah, tidak boleh begini. Atau begini. Nah, gini. Coba, kuda-kuda paling kuat bagaimana? Kalau yang belajar karate siapa di sini? Tapak suci, Wing Chun, ya. Nah, Wing Chun ya. Begini. Kalau begini disenggol saja, jatuh kan? Ini nggak kuat begini. Nah, kalau begini terlalu berlebihan. Makanya jarak antara kaki kanan kaki kiri itu adalah sejajar dengan bahu. Nah, perhatikan baik-baik. Benar salat kita menghadap ke depan. Lihat pandangannya kemana? Boleh ya, boleh kita memandang ke tempat sujud kita atau boleh memandang ke depan. Ya, kalau kita pandang ke biasanya ya, biasanya kalau kita pandang ke bawah apa yang ada tulisan apa biasanya? Kalau orang depan pakai kain sarung, gajah duduk. Ya, Wadimor tulisannya ya. Ini gajah duduk nih. Kelihatan enggak? Punya Ustaz ada nih. Gajah duduk tuh. Nah, tapi jangan dibaca itu. Biarkan saja. Nah, pandangan kita ketika kita berdiri sholat itu boleh ke tempat sujud atau lurus ke depan. Tidak boleh begini. Ini ngayal namanya ini. Mikir apa ya? Atau begini. Ngelirik. Atau gini, pandangnya ke depan tapi mukanya ke sana. Boleh enggak? Itu berpaling, melirik Allah namanya gini. Apa lu? Gitu ya? Tidak boleh. Gimana? Berdiri tegak, pandangan lurus ke depan atau ke tempat sujud. Nah, kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang ini, ya. Ini. Tidak ada silang pendapat di antara para ulama akan wajibnya berdiri salat fardu bagi yang mampu. Hal ini berdasarkan firman Allah, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillah. Ya. Jagalah salatmu dan berdirilah untuk Allah. Nah, kalau kita mampu tidak boleh nak duduk. Ya, mampu berdiri. Ya, kemudian kita duduk salat itu tidak boleh. Gini. Ya. Ini kalau mampu. Tapi kalau kita tidak mampu berdiri karena sakit, maka boleh duduk. Ya. Kalau orang Mesir itu ramai sekali orang yang duduk ketika sholat. Karena kadang masih muda, sudah penyakit gula, sudah susah berdiri, susah berjalan. Gitu. Ya. Tapi kita yang masih kuat ini, hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib berdiri ketika sholat. Nah, ini dalilnya, ya. Atau kalau sakit duduk boleh, begini caranya. Nah, ya. Jika tidak mampu, maka diperbolehkan untuk tidak berdiri. Hadisnya apa? Ini hadisnya nih. Sholli qa'iman, kata Rasulullah. Ya, salatlah kamu sambil berdiri. Fa illam tastati' faqa'idan. Kalau kamu tidak mampu berdiri, maka duduk.
Duduk tuh boleh begini, boleh duduk di bawah, ya. Nah itu. Fa illam tastati' fa'ala jambin. Kalau tidak mampu duduk, maka boleh berbaring. Dari berdiri, tidak mampu berdiri, sekarang duduk. Tidak mampu duduk, boleh sambil berbaring sholatnya. Enak mana? Enak sholat sambil baring atau sambil berdiri? Berdiri. Kalau ada yang jawab sambil berbaring, berarti sukanya sakit sukanya, betul tak? Nah, ya, orang yang kuat itu, ya, orang yang sehat itu, yang kuat itu wajib hukumnya berdiri ketika sholat. Nah, kita lihat berikutnya batasan berdiri, ya. Batasan berdiri, kita lihat. Batasan berdiri di dalam sholat adalah dengan menegakkan badan lurus, begini. Nah, nggak boleh begini. Nih, kayak nenek-nenek ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak atuk-atuk itu begitu. Ini batasan berdiri. Ya, menegakkan badan dan lurus. Tidak menjadi masalah jika sedikit bungkuk begini. Nah, boleh. Tapi tidak boleh sampai mendekati ruku begini. Tidak boleh. Kalau hanya sedikit bungkuk atau bungkuknya bungkuk bawaan. Ada nggak bungkuk bawaan? Karena sakit dia, mungkin sakit pinggangnya. Itu boleh. Tapi yang aula, yang afdol, yang utama adalah berdiri tegak. Nah, supaya gagah, ya kan? Kemudian hal ini menurut kesepakatan para ulama, berdasarkan hadis, kita lihat hadisnya, ya. Ini dibalik-balik nih. Nah, idza qama ila sholati i'tadala qa'iman. Nah, kalau Rasulullah berdiri salat, beliau berdiri tegak lurus. Nah, tegak lurus, enggak begini atau begini. Enggak. Atau begini. Karena ada ini sandaran tiang, ya, pas digaris kan. Salat qiyam karena ngantuk gini. Sahabat Nabi pernah dengan Nabi, ya. Jadi Nabi salat malam itu begitu panjang. Nabi salat malam baca surah Al-Baqarah. Dalam satu rakaat nih, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Jadi sahabat ini dia nggak tahu kalau Nabi baca panjang. Ya sudah, dia ikut saja di belakang. Ikut saja di belakang dia. Kok Nabi nggak ruku-ruku ya? Setelah Al-Baqarah, dia pikir setelah Al-Baqarah Nabi akan ruku itu. Ternyata lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil sampai akhir Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kira sahabat nih ruku, ternyata langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah sampai akhir akhir An-Nisa, ya. Lanjut lagi, ya ayyuhalladzina amanu la, langsung lanjut ke Al-Maidah sampai selesai. Sahabat yang tadi bagaimana? Dia gini-gini dia. Salatnya. Ya. Akhirnya keesokannya karena tahu Nabi baca panjang, ditariklah benang tali antara tiang masjid ke tiang. Akhirnya dia bersandar di tali itu. Nah, kalau di salat bersandar dia. Nabi bacalah panjang-panjang Nabi. Kuat dia, karena bersandar dia. Kalau ngantuk enggak jatuh. Nah, tapi kalau dalam salat sunat boleh, salat sunnah boleh, ya. Begitu imam begitu panjang membaca, kita enggak kuat berdiri, boleh duduk dalam salat sunnah, tapi tidak boleh dalam salat
wajib. Nabi ketika salat i'tadala qa'iman, ya, berdiri tegak. Nah, ya, berdiri tegak. Yang kita lihat tidak boleh begini dia. Nah, salatnya begini nih. Mana? Ini. Allahu Akbar, kalau orang mau lari itu ya. Siap-siap. Biar cepat rukuk, biar cepat dia rukuk daripada imam. Allah. Imam baru Allah langsung. Enggak boleh, tidak boleh mendahului imam. Ya, ini berdiri yang salah, ya. Berdiri yang salah. Baik, kita lanjut. Sekarang kita lihat arah pandangan mata ketika sholat. Nah, ketika berdiri kemana? Ada hadisnya begini, waman nadhara ila maudhi'i sujudihi kana aslama lahu wa ab'ada minal istighali bi ghairi salatihi insyaallah. Barang siapa yang melihat ke tempat sujudnya, nih pandangannya sini nih, ya, tempat sujud, bukan sini ya, sini ya, tempat sujud kita. Maka hal yang demikian lebih selamat baginya dan lebih jauh dari ditersibukkannya ia dari hal-hal selain salat insyaallah. Nah, jadi kalau kita salat, nak, halo. Okey, masih hidup ya. Jadi kalau kita salat, pandangan kita ke tempat sujud itu lebih selamat kita dari disebutkan hal-hal yang di luar salat. Nah, tapi kalau salatnya begini, ngayal itu. Besok pagi itu apa ya? Makan apa siangnya? Jemuran di mana ya? Ya. Ayah lagi kemana ya? Ibu masak apa di rumah ya? Itu ya. Itu kalau pandangannya gini. Tapi kalau pandangannya ke tempat sujud itu lebih khusyuk. Nah, gimana pandangannya? Ke tempat sujud. Ke tempat sujud pandangannya. Yang kedua, al-khusyu'u fi sholati ay yaj'ala nadharahu ila mawdhi'i sujudihi. Cara agar kita khusyuk dalam salat itu adalah memantapkan pandangan kita ke tempat sujud. Nih. Ini. Jadi enggak terganggu dia konsentrasi kita salat itu. Nah, begitu Rasulullah mengajarkan kita salat. Ya, enggak gini, Allahu Akbar. Ngitung lampu ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 15. Habis salat tanya, tahu enggak tadi berapa jumlah lampunya? Ya. Ya kan? Kemana pandangannya, nak? Tempat sujud. Okey, lanjut. Ya, kita lihat. Kemudian nih gerakan dan cara berdiri. Sudah tadi kan? Ini. Sekarang kita lihat berdiri yang salah. Coba lihat, berdiri dan memandang yang salah. Kalau ada tiang itu begini. Imam takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mau foto atau ngapain ini nih? Kalau kayak gini kira mau diupload di mana nih fotonya? Foto saat kayak gini salat. Foto saja. Nah, itu. Nah, itu orang bergaya kan? Nah, ini contohnya. Nah, atau gini, nak, gini. Salat. Ada enggak kalian lihat enggak orang salat gini? Ada kan? Ada. Di sini ada enggak? Ada. Enggak ada di sini. Enggak ada lah. Setelah ini enggak ada lagi. Kalau sebelum itu ada, maka setelah materi ini enggak ada lagi yang gini. Allahu Akbar. Ngapain lu? Ya. Gitu ya. Tidak boleh. Atau begini. Yang ini nih. Pandangan. Ada enggak? Ada enggak sini? Ada ya. Nah, setelah ini enggak ada lagi. Nah, ya kan?
Oke. Sekarang kita lihat yang ketiga. Ini yang pertama apa? Niat. Yang kedua, berdiri. Rasulullah idza qama ila sholati, apa tadi hadisnya? I'tadala qa'iman, berdiri tegak lurus. Nah, berapa jaraknya kaki antara kaki kanan kiri? Sejajar bahu. Kenapa harus sejajar bahu, Nak? Ya, supaya yang di samping kita itu tidak berjarak dengan kita. Ya, tidak berjarak dengan kita. Karena kalau antara saat kita dengan kawan kita di samping ada celah, maka itulah tempat syaitan berdiri. Makanya kalau sholat itu saf itu harus rapat, rapi, lurus. Nah, sebelum masuk ke yang ketiga, bagaimana kita melihat lurusnya saf sholat? Nah, bagaimana cara kita menentukan lurusnya saf dalam sholat? Bagaimana? Melihat tumit 100 buat Habib. Habib ya? Habib ya, Habib. 100 buah Habib. Lihat tumitnya, bukan ujung jari, tapi tumit itu nak pas berada di garis. Nah, lihat tumitnya nih. Di garis. Nah, kalau ukurannya adalah ujung jari, ada yang jarinya panjang. Kalau ukurannya adalah pusar, ada perutnya gendut. Ya kan? Kalau gini gimana nih? Nggak lurus kan? Nggak lurus. Makanya dilihat lurusnya shaf itu adalah dari tumit. Tumit itu lurus di atas garis. Kita sekarang sudah enak sekali, Nak. Ya, kalau di masjid di mana-mana sekarang itu pasti ada garis. Apalagi masjid kita ini, luar biasa masjid kita ini. Ya, ada hambalnya. Kemudian kita mau lihat lurusnya shaf, tinggal kita letakkan saja tumit kita di atas garis, lurus dengan garis. Itu cara melihat lurusnya shaf salat. Oke, berikutnya kita lihat takbiratul ihram yang ketiga. Nah, rukun yang ketiga apa? Takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram itu? Apa takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu adalah takbir tanda masuknya amaliyah salat. Jadi kalau kita sudah Allahu Akbar, berarti tidak ada aktivitas kita. Hati kita, mata pandangan kita, pikiran kita itu tertuju ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Tertuju ke Allah. Hati kita, pikiran kita, pandangan kita, lisan kita itu sudah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berbicara, sudah mulai berbicara dengan Allah. Nah, Allahu Akbar. Dah. Itu langsung ke Allah. Nah. Enggak ada lain. Enggak ada aktivitas lain. Hati sudah menuju Allah, pikiran sudah menuju Allah, mata sudah menuju Allah, pandangan Allah, lisan juga demikian. Makanya agar kita khusyuk dalam salat itu, Nak, hati, pikiran, pandangan, lisan itu harus menyatu. Menyatunya kemana? Menuju kemana? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu setelah takbiratul ihram. Nah, lafaz Allahu Akbar seperti yang disabdakan Rasul, miftahus shalah at-tahur, kunci salat, pembuka salat itu adalah bersuci. Wudu dulu kan? Nah, wudu. Kemudian wa tahrimuha at-takbir, mulainya adalah dengan takbir. Wa tahliluha at-taslim, dan selesainya dengan bersalam. Nah, begitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah takbiratul ihram ini, yang perlu diperhatikan yang pertama, bahwa takbiratul ihram itu harus diucapkan. Harus diucapkan. Tidak boleh hanya dalam hati. Dalam hati apa tadi? Kalau dalam hati apa tadi? Niat. Tapi takbiratul ihram harus diucapkan. Allahu Akbar. Allahu
Allahu Akbar diucapkan. Enggak perlu sampai didengar orang lain lah. Allahu Akbar, enggak perlu. Cukup kita dengar dengan pendengaran kita. Allahu Akbar diucapkan. Nah, orang yang tidak mengucapkan takbiratul ihram itu, maka tidak sah salatnya. Begini misalnya. Salat kan? Gini. Enggak bergerak mulutnya, enggak bergerak lisannya, ya, maka tidak sah salatnya. Perhatikan ini, perhatikan baik-baik, ya. Takbiratul ihram itu harus diucapkan. Tidak boleh dalam hati. Kalau hanya sekedar dalam hati, maka tidak sah salatnya. Karena itu adalah rukun yang harus diucapkan. Khusus takbiratul ihram. Tapi kalau takbir-takbir yang lain boleh tidak diucapkan. Nah, makanya hati-hati nak. Ketika misalnya kalian masbuk, ngejar imam itu, ya, kadang-kadang imam sudah rukuk kan. Sudah rukuk kita kejar. Ada enggak kira-kira takbiratul ihram itu? Enggak ada. Semestinya yang harus dilakukan adalah ketika imam sudah, kita mendapatkan imam ruku, maka kita kejar boleh, tapi harus sempurna. Takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, baru ruku, Allahu Akbar. Nah, imamnya sudah, karena imam sudah ruku. Enggak boleh langsung. Sah enggak salatnya begitu? Sah enggak? Kenapa tidak sah? Karena takbiratul ihram itu tidak diucapkan. Nah, jelas? Jelas? Paham? Baik, lanjut sekarang. Ini penting sekali. Kita lihat syarat sah takbiratul ihram. Nah, kita lihat syarat sah takbiratul ihram. Wajib mengiringi niat dengan takbiratul ihram. Jadi niat itu, niat kita mau salat itu bukan di kamar. Mau salat zuhur sampai sini langsung tidak boleh. Jadi ketika kita berdiri, sebelum takbiratul ihram itu diniatkan dulu. Maka jarak antara niat dengan takbiratul ihram itu tidak boleh terlalu jauh jaraknya. Niat takbiratul ihram itu harus diiringi dengan niat. Kalau di kamar niat mau salat zuhur, lantas di sini langsung, boleh enggak? Tidak boleh. Berdiri, ya, niat salat apa? Salat Isya. Salat Isya. Shalli fardal isya'i arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, jangan sudah usalli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Ngambil Quran dulu di mana? Kemudian letakkan Quran dulu. Tidak boleh. Harus diiringi niat, kemudian langsung takbiratul ihram. Bahkan ada pendapat yang mengatakan ini, sembari kita angkat tangan mau takbiratul ihram, maka diniatkan ini. Langsung diniatkan. Begitu selesai niat langsung Allahu Akbar. Nah, makanya tidak boleh ada jarak antara niat dan takbiratul ihram. Halo. Halo. Udah ngantuk ya? Oke, kita tuntaskan. Sedikit lagi. Ya. Lanjutnya, coba kita baca hadis ini. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-shalah. Ya, idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi hatta yuhadhi mankibaihi wa qabla an yarka' wa idza rafa'a min ar-ruku' wa la yarfa'uhuma baina sajdatain. Ini tata cara kita melaksanakan takbiratul ihram. Kita lihat bagaimana gerakan. Nah, gerakan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kita lihat yang pertama. Bagaimana caranya? Bagaimana gerakannya? Yang pertama,
Nih. Ini penting sekali nak, gerakan salat. Gerakan yang pertama, sejajar dengan pundak. Rasulullah mengatakan Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana Nabi salat. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya setinggi pundak. Mana pundak? Ini pundak kita. Ya, ini pundak kita. Rasulullah angkat tangan bagaimana? Nah, ini cara yang pertama. Perhatikan baik-baik. Lihat tangan kita, kaki kita berdiri sejajar dengan bahu. Sekarang yang kedua adalah tangan kita. Perhatikan. Begini. Ini cara yang pertama. Ya. Bukan begini. Oh. Ya. Atau ini. Allah. Gak ada kan? Kayak goyang-goyang apa namanya? Korea dulu. Oh, TikTok ya? Tahu kali ada. Ya, sejajar. Ini, kita dari awalnya sudah diajarkan bagaimana konsentrasi kita dalam sholat. Ya, dari kita berdiri, cara kita memandang, cara kita mengangkat kedua tangan kita, itu diajarkan oleh Rasulullah agar kita khusyuk dalam sholat kita. Itu. Gimana? Cara yang pertama, sejajar dengan bahu. Ini, Allahu Akbar. Allah, nih sejajar dengan bahu. Ingat ini ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat. Yang kedua, sejajar dengan telinga, dengan ujung daun telinga. Nih, sejajar dengan daun telinga, boleh. Nih, nggak gini. Gini, sejajar dengan daun telinga. Ini. Allah. Enggak juga gini. Allahu Akbar. Itu kena muka orang kanan, kena muka orang kiri kan? Ya kan? Allahu Akbar. Atau gini. Allahu Akbar. Boleh enggak? Enggak boleh kan? Yang kedua, sejajar dengan daun telinga. Ini hadisnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa uzunai. Ya, hatta takuna hadwa uzunai, mendekati daun telinga atau sejajar dengan daun telinga. Yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama? Yang pertama gimana? Sejajar dengan pundak. Allahu Akbar. Sejajar dengan pundak. Yang kedua sejajar dengan kepala. Salah. Yang kedua sejajar dengan mata. Salah. Sejajar dengan daun telinga. Ya. Daun telinga. Gini nak. Nih perhatikan. Nanti setelah 2 minggu di sini, pulang ke rumah lihat gimana ayah sholat. Kalau salah, ayah nggak gitu cara. Kalau ayah lagi mau sholat gini, Allah. Bilang ayah nggak gitu sholatnya. Ini gimana cara takbiratul ihram? Begini Rasulullah salat. Nah, keren nggak? Begini Rasulullah salat. Lihat ayah. Nah, saya praktikkan. Yang pertama, Rasulullah kalau takbiratul ihram itu sejajar dengan pundak. Allahu Akbar. Yang kedua, Rasulullah itu kalau salat takbiratul ihram itu sejajar dengan daun telinga. Keren nggak? Keren. Gitu. Ya kan? Udah? Sekarang yang ketiga. Halo, yang pojok sana. Nyambung? Jelas kan? Kita lihat yang ketiga. Setinggi bagian atas daun telinga. Tadi kan dengan ini apa namanya? Ujung daun telinga ya. Ini. Sekarang sejajar dengan daun telinga atas. Nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya.
Berapa cara? Ya nak, tidak boleh juga dipraktekkan sekaligus 3 cara ini. Allah, Allahu Akbar. Yang enggak boleh. Ya, imma begini atau begini atau begini. Ya. Ada yang jangan nanti Allahu Akbar. Enggak boleh, ya. Pilih salah satunya. Ya. Hah? Oh, ada yang nanya, boleh enggak gini? Allahu Akbar. Biar lurus pandangannya. Kita lihat ada enggak yang begitu. Kita lihat. Ternyata enggak ada. Enggak boleh. Jadi tangannya menghadap ke kiblat, ya, sejajar dengan bahu, tangannya menghadap ke kiblat, sejajar dengan daun telinga bagian bawah, sejajar dengan telinga yang ketiga. Nah, bagaimana jari kita, boleh enggak begini? Allahu Akbar. Boleh enggak? Jari kita begini. Begini. Ini mau azan nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau azan. Begini. Ya, lurus ke depan, ya. Nah, kita lihat yang salah gimana? Yang salah. Nih. Ini salah. Kayak orang mau belajar ilmu hitam dia. Ustaz punya teman dulu. Ketika SMA, Ustaz punya teman. Dia salatnya begini, ya. Allah. Ini Ustaz datang tepuk belakang tu. Langsung Allahu Akbar. Iya, benar. Ustaz punya teman Ustaz salat gitu nih. Enggak lewat, takbirnya enggak lewat. Allah. Ustaz lihat di mana ya? Ustaz lihat di masjid mana pokoknya. Belum lama ini. Jadi salatnya begini, samping Ustaz salatnya. Mau Ustaz tepuk, Ustaz udah duluan takbir. Samping Ustaz. Allah. Rasanya mau keluar semua tenaga dalam. Allahu Akbar. Ya. Tidak boleh. Ya. 3 cara Rasulullah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang pertama sejajar dengan bahu pundak kita. Yang kedua sejajar daun dengan daun telinga. Yang ketiga sejajar dengan telinga atas. Itu. Oke, jelas? Ini Ustaz tanya lu satu-satu. Yang putri jelas? Jelas ya? Sama saja. Putra, putri sama saja, ya. Nih. Kana idza qama ya'ni ila salati rafa yadayhi maddan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berdiri salat maka beliau mengangkat kedua tangannya dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau gini enggak sungguh-sungguh nih. Allah. Apa ini? Allah. Enggak sungguh-sungguh. Makanya dari awal ketika kita berdiri, kemudian pandangan kita ke bawah atau lurus, ya. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Khusyuk insyaallah salatnya, ya. Oke. Sekarang kita lihat letak tangan kita, ya. Letak tangan kita setelah kita takbir. Tangan kanan di atas tangan kiri. Nih. Yang pertama coba perhatikan ini. Ya. Ini dada, ya, sedada. Pertama. Boleh juga begini, di atas pusar. Nah. Tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan kanan boleh di atas tangan kiri begini, ya, boleh menggenggam tangan kiri. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah nih. Nah, bukan begini. Allahu Akbar. Ini apa ini? Orang kedinginan. Kayak gini? Gini.
Allahu Akbar. Boleh. Ini dalam mazhab Imam Malik. Ya, mazhab Imam Malik ini. Allahu Akbar. Boleh. Ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i begini. Ya. Jadi dekap. Kita melakukan yang bagaimana? Yang begini, yang Syafi'i begini. Tidak begini. Dibolehkan, tapi aulanya kita begini kita lakukan, ya. Oke. Sudah? Ini kalau posisi duduk sama juga, ya. Posisi salat duduk. Nah, kita lihat kapan waktunya mengangkat tangan. Ya. Waktu mengangkat tangan. Yang pertama, bertakbir terlebih dahulu kemudian mengangkat kedua tangan. Ini hadisnya, iza shalla kabbara summa rafa'ih. Ini perhatikan baik-baik. Ya. Dia takbir, kita takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Takbir dulu, angkat kedua tangan. Allahu Akbar. Yang pertama kan? Oke. Yang kedua, ya. Mengangkat kedua tangan terlebih dahulu, kemudian baru takbir. Ya. Allahu Akbar. Angkat kedua tangan, baru takbir. Kebalikan dari yang pertama. Ya. Kemudian yang ketiga, ini begini, yang kedua. Allahu Akbar. Nah, Ustaz ulangi, perhatikan baik-baik. Kapan kita bertakbir dan kapan kita mengangkat kedua tangan? Yang pertama, takbir dulu. Allahu Akbar. Yang pertama. Oke? Sekarang yang kedua. Angkat dulu kedua tangan sampai sempurna, baru takbir. Allahu Akbar. Dah. Cara yang ketiga, mengangkat kedua tangan bersamaan dengan takbir. Allahu Akbar. Tiga cara. Ya. Pertama, takbir dulu, baru angkat kedua tangan. Yang kedua, angkat dulu kedua tangan, baru takbir. Yang ketiga, diangkat secara bersamaan. Dan ketiga-tiganya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farafa yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'aluhuma hadwa mankibai. Diangkat kedua tangannya ketika bersamaan dengan bertakbir bersamaan dengan mengangkat kedua tangannya. Oke, itu kapan waktunya kita mengangkat kedua tangan. Yang terakhir. Jam berapa? 1 menit lagi yang terakhir. Yang terakhir adalah posisi telapak tangan ketika diangkat. Ini posisi ini telapak tangan. Begini atau begini atau begini. Ini ngajak perang namanya nih. Ya. Nih posisi tangan telapak tangan kita rapat, lurus ke depan menghadap kiblat. Nggak boleh begini. Nih, nggak boleh begini. Allahu Akbar. Nggak boleh, ya. Harus begini. Ini. Idza qama fi sholati rafa'a yadayhi maddan. Ya, posisi yang pertama, posisi telapak tangan ketika diangkat dia terbuka. Begini. Ya. Yang kedua, posisi jari-jari sedikit direnggangkan. Yang pertama rapat, yang kedua sedikit direnggangkan. Tapi tidak boleh begini. Ya. Ham gitu ya. Nerekam ya. Ham. Allahu Akbar. Gitu ya. Enggak boleh. Sedikit saja direnggangkan. Nah, sudah sampai mana kita? Sudah sampai pada posisi posisi telapak tangan. Ya, ini nih dalilnya nih. Nah, ya. Kana idza qama ila sholati qama hakadha. Jadi Abu Hurairah menceritakan bagaimana Nabi salat.
Kan Abu Hurairah adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Kemana Nabi pergi, Abu Hurairah ikut. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi, Abu Hurairah ikut. Makanya Abu Hurairah itu paling tahu seluk-beluk kehidupan Nabi. Tahu bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi duduk. Itu tahu. Dan itu ditulis semuanya oleh Abu Hurairah. Nah, makanya salah satunya ini, Abu Hurairah berkata, "Kana idza qama ila sholati hakadha wa asyara Abu Amir biyadihi wa lam yufarrish baina asabi'ihi wa lam yadummuha." Jadi tidak direnggangkan, tidak juga digenggam. Nah, tidak boleh Allahu Akbar, tidak boleh. Gini, Allahu Akbar tidak boleh. Berarti seperti ini, rapat menghadap kiblat atau direnggangkan sedikit. Oke? Bisa? Bisa. Oke, Ustaz ulangi. Rukun yang pertama adalah niat. Niat itu di mana letaknya? Hati. Dalam hati. Boleh diucapkan untuk menguatkan apa yang ada dalam hati. Yang kedua, berdiri. Berdiri tegak, lurus ke depan. Dua kaki sejajar dengan bahu. Tidak boleh melebar begini. Apalagi begini. Apalagi begini. Ya, tidak boleh. Yang mincun ya. Itu. Yang ketiga apa? Takbiratul ihram. Syarat takbiratul ihram itu ada dua apa? Yang pertama harus diucapkan. Oke? Harus diucapkan. Yang kedua harus beriringan dengan niat. Itu baru sah salat kita. Kemudian tadi bagaimana Nabi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram? Ada 3 cara. Yang pertama, sejajar dengan bahu. Yang kedua, sejajar daun telinga. Yang ketiga, dengan telinga. Cara Nabi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Apalagi tadi? Bagaimana telapak tangan Nabi ketika mengangkat tangan takbiratul ihram? Rapat, lurus ke depan, atau sedikit direnggangkan. Itu materi kita pada malam hari ini. Sampai selesai takbiratul ihram. InsyaAllah besok malam lusa kita lanjutkan ke rukun berikutnya. Siap insyaAllah ya? Oke. Terima kasih semuanya. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Dan jaga semangat belajar ya. InsyaAllah Allah mudahkan kita semuanya. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.